inline sama sambil bekerja Ya, gitu. Kita mulai dari situ dulu kali ya. Boleh. Vika, berarti kamu kuliah di UT karena sambil kerja juga kah seperti teman-teman di kantor ini apa gimana? Iya, aku sambil kerja. Jadi aku cerita nih Bang Radit, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dulu tuh aku awal lulus SMK tahun 2023. Nah, lulus SMK itu alhamdulillah di hire langsung kerja karena dulu sempat magang di sana, langsung kerja, diterima sebagai akuntan. Mikir-mikir nih, kayaknya nanti udah lulus S1 pengen nyoba ke kantor lain deh, pengen naik jenjang karir dan lain sebagainya. Nyari-nyari lowongan pekerjaan ternyata minimal S1. Oh, mau gak mau harus kuliah nih. Akhirnya waktu itu karena memang ketolak juga di SNBT dan SNBP sayangnya, aku coba cari opsi kampus yang memang fleksibel. Tadinya aku sempat mempertimbangkan kuliah yang kelas karyawan, tapi pertimbangannya karena kalau kantor ini kadang suka nggak ketebak ya Bang, kadang suka ada lembur dan lain sebagainya, takutnya malah nggak kekejar fokusnya karena kita capek. Akhirnya ya udahlah aku cari-cari kampus yang online, nemulah UT ini. Jadi aku daftar di UT karena memang fleksibel juga. Bisa gitu. jarak jauh maksudnya. Bisa jarak jauh dan gak harus ke kampus juga. Jadi kita mau belajar tengah malam, subuh jam 3 bebas gitu. UT itu yang di Pamulang kan ya? Iya di Pondok Cabe Pamulang. Di Pondok Cabe kan. Iya. Saya dulu punya gebetan jadi tiap kali. Tapi biasanya kalau cerita yang sukses nggak diceritain. Ini biasanya yang diinget terus yang gagal ini. Aduh. Betul nggak Mas Radit? Bener sih. Tapi itu pertemuan pertama saya sama UT itu ketika saya gitu. lagi mau jemput dia, si cewek itu mau jemput dia. itu bubaran sebelum jadian apa gimana? belum. Ya begitulah dulu lah zaman dulu. Lewat sana terus itu pertemuan pertama saya dengan UT, saya baru tahu universitas terbuka. Saya pikir ini apa alam dulu kan? Kan terbuka kan? Universitas Goib ya. Universitas Goib. Jadi saya penasaran tuh pada saat itu karena itu pertama kali saya dengar soal universitas terbuka. Tapi kalau buat yang baru pertama kali dengar juga atau yang belum tahu dari Prof Ali sendiri, kira-kira apa yang bisa dijelaskan soal universitas terbuka itu sebenarnya universitas seperti apa sih? Ya, Universitas Terbuka itu didirikan tahun 84 Mas Radit, oleh pemerintah. Jadi menjadi perguruan tinggi negeri ke-45. Jadi masih banyak juga nih masyarakat kita yang masih belum ngeh bahwa UT itu negeri. Bahkan saya dulu 26 tahun yang lalu saat gabung ke UT itu negeri apa swasta gitu. Ya. Tapi saya cobalah datang ke UT, ternyata UT itu negeri. PTN ya? PTN ke-45. Saat itu dibuka karena ledakan jumlah lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi negeri khususnya yang 44 tadi. Nah, Pak Presiden memikirkan tuh bagaimana caranya supaya ini tetap punya kesempatan tuh untuk kuliah, sekolah di tempat yang sama-sama negeri dan tentu saja dengan kualitas. Saat itulah muncul ide besar dari pendiri UT yaitu Prof. Setiadi, yaitu mengadopsi pendidikan jarak jauh. Jadi UT itu satu-satunya perguruan tinggi negeri dan satu-satunya saat itu menggunakan sistem belajar jarak jauh. Jadi perguruan tinggi negeri jarak jauh. Dan itu tahun 80-an belum ada internet tuh ya? Belum ada internet. Makanya konsepnya distance learning, bukan online learning. Nah, pembedanya tuh di mana? Kan orang masih suka salah kaprah nih. UT ini belajarnya online, tapi sebenarnya UT ini belajarnya distance learning. Itu bedanya di mana? Nah, kalau distance learning itu ciri khasnya gini, Mas Radit, bahwa distance learning itu ciri khas utamanya adalah keterpisahan antara sumber belajar dengan pembelajar. Nah, keterpisahan ini difasilitasi, dimediasi oleh satu teknologi. Nah, sekarang ini alhamdulillah nih kita dengan teknologi masif sangat dimanjakan di UT itu. Yang kedua teknologi multimedia tentu saja. Yang kedua oleh bahan ajar, bahan tercetak, bahan tercetak. Kemudian yang ketiga oleh manusia, dosen, tutor, instruktur, kemudian fasilitator, itu semua. Nah, membuat sumber belajar dengan pembelajarnya menjadi dekat. Menjadi dekat. Jangan mandang kayak gitu, jadi saya grogi nih. Kayaknya saya diselidiki ini. Kan saya mau nanya, saya lagi meramu pertanyaan. Anda harus ketemu sama teman saya namanya Dokter Tirta nih. Dia ngeliatnya lebih tajam lagi. Oke, Mas Radit. Nah,
masih ingat nggak Prof? 26 tahun yang lalu kan jadi dosen di Iya, UT dosen kan. di UT. Kamu belum lahir tuh pada saat itu, masih di angan-angan tuh. Ibu bapak belum ketemu. Ibu bapak belum ketemu bahkan. Ketemu. Waktu itu kayak gimana gitu, dan apa bedanya distance learning 26 tahun yang lalu dengan distance learning UT lakukan hari ini? Bedanya Iya, gimana? secara konsep dasar tetap sama. Oke. Tapi secara inovasi dan layanan pembelajaran ini semakin lengkap dan semakin kaya. Saat ini. Ya, saat ini. Nah, kenapa saya sebutkan seperti itu? UT itu ibarat etalase layanan pembelajaran jarak jauh yang lengkap. Oke. Jadi mulai dari yang paling tradisional kita siapin, kalau saya sebutkan paling tradisional itu adalah mengandalkan bahan ajar utama yang kita sebut dengan buku materi pokok tercetak. Itu sejak berdiri sampai sekarang tetap kita pertahankan. Oke. Bedanya dulu bahan ajarnya itu gede. Nah, sekarang ini sudah dengan bahan ajar yang lebih dengan kita sudah lebih friendly, membuat mata kita tidak lelah dibaca. Kemudian bisa interaktif bahan ajar kita. Di sana disampaikan link-link untuk bisa langsung akses ke bahan multimedia dan kemanapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menambahkan dengan bahan-bahan multimedia lain. Oke. Multimedia lain. Yang itu bisa diakses kapan saja. Oke. Nah, yang ketiga, yang dulu itu kita tidak mengenal yang namanya tutorial online atau tutorial elektronik gitu, yang berbasis learning management system. Oke. Nah, sekarang sudah ada itu tuh. Itulah yang membuat mahasiswa kita semakin termanjakan. Sehingga mereka menikmati fleksibilitas UT. Oke. Kalau dulu masih bahan ajar cetak, kita masih nunggu nih. Kan di pos ya dulu ya, Iya, kalau nggak nunggu salah pos. ya. Pos kadang-kadang lewat kapalnya setengah karam, nggak nyampe begitu. Terus tiba-tiba datang ujian, harus ikut ujian. Nah, sekarang tidak. Selain itu, selain bahan ajar cetak tetap kita kirimkan. Kita kirimkan. Dan sekarang kita punya SLE, itu maksimum 2 minggu sebelum pembelajaran harus sudah sampai. Tapi yang lebih revolusioner lagi, saat mahasiswa selesai registrasi, tidak sampai 6 jam, ini konsepnya ya, prakteknya mungkin bisa geser. Itu sudah mendapatkan bahan ajar digital. Digital. Oke. Boleh ditanyalah pegawainya itu, dapat digital nggak? Kalau dia nggak dapat, pasti itu dicetak. Oke. Iya kan? Dicetak, kan dapat digital, dicetak dia pasti. Wih, diplesetin ya barusan ya. Kaget juga sih. Tapi oke lah. Oke, terus. Ya, kenapa? Harusnya dapat. Iya. Begitu dia, mungkin dia nggak bayarnya nggak lunas gitu. Oke. Atau ya ada kendala di jaringan Pengiriman. internet Ya. ini digital. Betul. Gitu. Sehingga dia bisa mendahului nih, bisa mendahului belajar sebelum masa pembelajaran dimulai. Oke. Nah, kemudian akses pembelajaran bahan belajar 24 jam. Oke. Bisa kapan aja. Oke. Tidak ada masa libur. Oh, online segala macam bisa. Bisa semua dilakukan.